Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua topik penting, yaitu bisnis yang beretika dan perusahaan serta pemangku kepentingan. Bisnis yang beretika, praktik bisnis yang etis didasarkan pada nilai dan integritas yang memadui pengambilan keputusan untuk mencapai tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini bukan hanya sekedar pedoman moral, tetapi juga meningkatkan peran penting dalam membangun budaya organisasi yang positif dan memperkuat reputasi perusahaan. Menerapkan etika melalui kode etik. Kode etik yang jelas dan tegas adalah fondasi untuk perilaku etis di dalam organisasi. Kode etik memberikan pedoman untuk pengambilan keputusan, yang benar dan memastikan bahwa perusahaan tetap berada pada jalur yang etis. Penegakan kode etik yang konsisten mengurangi resiko praktik tidak etis dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kepemimpinan etis. Kepemimpinan yang etis dimulai dengan memberi teladan. Pemimpin yang bertindak dengan integritas dan transparansi dapat menciptakan budaya yang lebih positif dan menginspirasi karyawan untuk melakukan hal yang sama. Pemimpin yang etis juga mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. Etika dalam tindakan. Praktek bisnis yang etis bisa dilihat dari studi kasus yang menunjukkan bagaimana perusahaan mengambil keputusan yang baik meskipun menghadapi dilema etika. Belajar dari kasus nyata ini membantu organisasi untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan. Tanggung jawab CSR. Bisnis yang beretika lebih dari sekadar mengejar keuntungan. Mereka juga berkomitmen untuk keberlanjutan lingkungannya dan kesejahteraan sosial. Inisiatif CSR tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga menarik konsumen yang peduli terhadap isu sosial. Kesimpulan dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa bisnis yang beretika memainkan peran penting dalam menciptakan keberlanjutan dan reputasi yang baik. Nilai-nilai dan integritas yang diterapkan dalam perusahaan membangun kepercayaan dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Selain itu, hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan juga sangat krusial dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Perusahaan yang menjaga komunikasi terbuka dengan stakeholder-nya serta berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial akan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori globalisasi dan etika bisnis, di mana dalam istilah globalisasi diambil dari kata globalize, yang merujuk pada kemunculan jaringan sistem sosial dan ekonomi berskala internasional. Globalisasi merupakan suatu realitas sosial yang secara khusus berkembang dalam peradaban manusia secara global. Seluruh aspek fundamental di dunia sedang terkontaminasi dengan globalisasi, mulai dari hukum, sosial, ekonomi, hingga budaya. Semua merasakan efek dari globalisasi. Globalisasi semacam menjadi instrumen yang merusak sekat-sekat pembatas interaksi manusia di seluruh belahan dunia. Adapun penjelasan tentang pengertian etika bisnis, yaitu pengertian etika bisnis ini merupakan sebuah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan, serta masyarakat. Etika bisnis di dalam perusahaan itu dapat atau bisa membentuk nilai, norma, serta juga perilaku karyawan dan juga pimpinan di dalam membangun hubungan yang adil, sehat, dan baik dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, serta juga masyarakat. Adapun contoh dalam era globalisasi, yaitu salah satu contohnya di bidang ekonomi adalah terjadinya praktek ekspor dan impor. Ekspor dan impor dapat meningkatkan devisa suatu negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Globalisasi terjadi di bidang ekonomi sangat berpengaruh terhadap perdagangan antar beberapa negara yang sifatnya memang bebas. Karena memang pada dasarnya globalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan. Di mana hambatan yang menjadi masalah ini terjadi pada
perdagangan internasional. Adapun contoh dalam etika bisnis, misalnya ada yang memiliki bisnis yang sedang tren saat ini seperti Thai tea, kemudian ada perusahaan yang mengikutinya dengan melakukan inovasi, entah itu dari varian rasa yang lebih banyak atau topping yang lebih beragam. Seperti itu tidak termasuk melanggar etika bisnis yang baik. Ini merupakan sebuah inovasi dalam berbisnis kecuali jika menjiplak sama persis dari segi rasa, nama, bahkan brand, pengemasan, dan lain-lain. Jika masih melakukan seperti itu, seperti itu berarti perusahaan atau pihak yang tidak bertanggung jawab tidak memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan sosial dan audit kinerja sosial. Definisi perusahaan sosial ialah entitas yang mengutamakan tujuan sosial dan ekonomi. Mereka beroperasi dengan prinsip berkelanjutan dan berfokus pada memberikan solusi untuk masalah sosial sambil tetap menghasilkan keuntungan yang dapat mendukung misi mereka. Dalam konteks perusahaan sosial, audit kinerja sosial berperan sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas. Audit ini membantu perusahaan untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka, serta meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan. Pentingnya audit kinerja. Audit kinerja sosial merupakan proses evaluasi sistematis yang mengukur dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Audit ini menilai sejauh mana perusahaan memenuhi CSR-nya, mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik sosial perusahaan. Audit kinerja sosial memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam operasi mereka, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Meskipun penting, audit kinerja sosial juga mengalami beberapa tantangan, seperti kurangnya data yang akurat dan standarisasi yang tidak konsisten. Kemudian mengatasi tantangan ini juga adalah kunci untuk mencapai transparansi dan efektivitas dalam operasi. Jadi kesimpulannya adalah peran tanggung jawab perusahaan sosial dalam audit kinerja sangat penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan akuntabilitas. Melalui proses ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mencapai suatu tujuan finansial saja, melainkan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Hak dan kewajiban pemilik usaha. Adapun jenis-jenis hubungan antara pemilik usaha dan karyawannya, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian, yang kedua ada jenis perjanjian kerja, yang ketiga ada hak dan juga kewajiban, serta ada dinamika hubungan. Hak dan kewajiban pengusaha atau orang yang menjalankan usaha memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengolah usaha dengan melibatkan orang lain untuk mensupport usahanya sebagai pekerja. Hak pengusaha antara lain yaitu membuat peraturan dan juga perjanjian kerja, kemudian hak untuk melakukan PHK atau pemecatan karyawan, kemudian penutupan perusahaan, hak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi perusahaan, kemudian berhak juga untuk menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan. Kewajiban pengusaha ialah suatu prestasi yang harus dilakukan oleh pengusaha bagi kepentingan tenaga kerjanya. Sedangkan hak para pekerja itu rata, yaitu hak dasar untuk memperoleh upah yang layak, hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang lebih dari atasan, atau kenaikan gaji contohnya, yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi apapun. Adapun kewajiban bagi para pekerja yaitu bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, kemudian menaati seluruh peraturan perusahaan, serta juga menjaga kerahasiaan perusahaan tersebut. Kemudian ada pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan merupakan upaya dalam mendorong karyawan agar lebih percaya diri dalam menjalankan tugas, serta memiliki sikap mandiri dan menjalankan tugas secara efektif. Istilah pemberdayaan karyawan mengacu pada wewenang dan juga kebebasan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Jadi kesimpulannya adalah
Hak merupakan kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan, sedangkan kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh suatu pihak tertentu.